Terdapat 5 spesies labu kuning yang umum dikenal, yaitu Cucurbita maxima ducenes, Cucurbita visifolia boce, Cucurbita mixta, Cucurbita moschata ducenes, dan Cucurbita pipo L. Secara harfiah, kabocha memiliki arti labu kuning. Karena memang dagingnya berwarna kuning, labu kabocha termasuk ke dalam labu musim dingin atau winter squash Japanese pumpkin. Varietas Cucurbita maxima dengan nama spesies Cucurbita maxima L. Asal-usul kabocha diketahui dibawa oleh pelaut Portugis ke Jepang pada tahun 1541. Bangsa Portugis menyebutnya Cambodia abobora yang kemudian disingkat oleh orang Jepang dengan sebutan kabocha. Dalam bahasa lain, kabocha dikenal dengan sebutan danhoba Korea dan fatong Thailand. Kabocha merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang berarti labu. Labu ini mempunyai bentuk yang sama dengan labu lokal di Indonesia, tetapi kulit buahnya berwarna hijau dan oranye dan ukurannya relatif lebih kecil. Tanaman ini masih satu keluarga dengan mentimun, semangka, dan melon, yaitu Cucurbitaceae. Kabocha merupakan komoditas hortikultura yang relatif baru dibudidayakan di Indonesia. Komoditas ini berprospek cerah, mempunyai peluang sebagai komoditas ekspor, dan dapat menaikkan pendapatan petani karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Banyak keistimewaan dari kabocha, antara lain adalah rasanya yang lebih enak dari labu kuning varietas lokal yang kebanyakan ada di Indonesia, keunggulan produksinya, dan dapat tumbuh dan berkembang di kawasan tropik seperti Indonesia. Meski kabocha dikenal memiliki keistimewaan dibanding sayuran lokal, tetapi jika tidak didukung dengan pengolahan yang benar, maka kualitas hasilnya akan menurun. Kandungan nutrisi di dalam kabocha sangat baik bagi kesehatan, termasuk juga untuk bayi dan anak. Di sisi lain, kabocha juga banyak mengandung vitamin dan nutrien lainnya. Kabocha memiliki serat yang tinggi dan rendah lemak. Di samping itu, beta karoten yang terbentuk dari pigmen buah yang berwarna kuning oranye merupakan prekursor vitamin A yang apabila dicerna tubuh akan berubah menjadi vitamin A yang bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat mengurangi resiko kanker dan penyakit jantung, serta menurunkan tekanan darah. Terdapat juga vitamin C, besi, dan kalium yang dibutuhkan untuk proses metabolisme tubuh. Manfaat lain dari kabocha adalah seratnya yang tinggi, dapat mengurangi resiko sembelit. Kabocha juga mengandung lutein dan zeaxanthin, dua karotenoid yang mirip dengan beta karoten. Hanya kedua substansi ini yang ada di dalam interior mata, yang mana keduanya melindungi mata dari kerusakan dan membantu mencegah degenerasi makular. Komposisi kimia, konsentrasi asam amino dan asam lemak, serta konsentrasi tokoferol pada labu spesies Cucurbita maxima lebih tinggi dibandingkan spesies Cucurbita pepo dan Cucurbita moschata. Menurut penelitian, kabocha merupakan sumber karotenoid yang tinggi dibanding labu kuning jenis lainnya. Kandungan karotenoid pada labu kabocha sebagian besar berupa karoten yang nilainya bisa mencapai 285,91 mg per 100 gram, sedangkan labu kuning biasa hanya 24,62 mg per 100 gram. Sekarang kita rasain gimana rasanya labu ini. Nah nih, cobain dulu Mak. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nih labu kabocha. Manis. Pulen. Pulen juga kan? Iya. Kayaknya pulen aja bilang. Ini makannya enak kalau pakai nasi. Pulen juga. Walaupun belum terlalu tua karena labu yang kita panen ini pohonnya mati, terkena serangan jamur. Jadi tua sebelum waktunya. Kalau orang itu kejemur, tua sebelum waktunya. Memang betul kalau petani itu kan kejemur matahari.
Jadi tua sebelum waktunya. Umurnya masih muda, mukanya udah tua. Lembut. Ya kan? Mantap. Lembut kali. Kulitnya macam nggak rasa. Nah, deh. Ini labu bulldog, labu madu. Mak, asik kayak nggak kulit. Tekstur labu Jepang itu lebih lembut daripada labu madu. Betul memang enak pakai nasi. Enak makannya pakai nasi. Pakai ikan, Ayo, besok ya. pakai kambing. Pakai kambing. Jangan dibuang labunya. Lebih enak lagi banyakin kambingnya. Labu merupakan buah yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi sudah sangat jelas sekali banyak manfaatnya. Bagi penderita lambung juga sangat cocok sekali. Penderita lapar. Apalagi penderita lapar. Ini ada kandungan beta karotennya nggak? Penderita banyak pikiran juga wajib makan labu. Wah, kulit tuh. Karena kalau banyak pikiran kan tentu utaknya buntut. Jadi harus wajib makan labu. Biar jangan sakit lambung. Biar sakit lambung. Deh, kalau lapar makan lambung. Nah, Enggak. Wah, betul ya. mantap. Luar biasa, Mak. Mana kali? Lembut. Sangat lembut sekali. Kok besok cair duit kok kayak ngomong sama-sama lembut. Lembut sekali, lembut. Lembut sekali. Sak kulit-kulitnya enak. Jadi bagi sobat sekalian di rumah yang menonton video kami ini, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga menanam labu. Tanamlah labu dimanapun nanamnya suka hati. Janji ada lahannya. Yang penting ada lahannya. Like, komen. Kalau untuk bibit silakan beli secara online. Banyak dijual di toko-toko online ya sobat. Oke, kita akan habiskan dulu. Semoga video kami menambah wawasan, menambah rasa kepingin sobat sekalian makan labu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Dengar kok. Apa? Lagi, Mak, sama labu. Enak, Dek. Mau makan nasi pakai labu kok? Enak.